Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita aturkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmatnya lah kita mendapatkan kesehatan pada siang hari ini. Dan tak lupa pula marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana atas berkat perjuangan beliau lah kita dapat keluar dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah yang dapat kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu Dr. Fitriarsi, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami yang beranggotakan Vini Maitalia dengan NIM 22052041, Fitria Anggraini dengan NIM 22052042, Felina Azahara dengan NIM 2213684, Leoni Risalanova dengan NIM 2213105, dan saya sendiri Ilham Habib dengan NIM 2213657 akan mempresentasikan proposal usaha makanan kelompok kami yaitu usaha makanan Galamai Terung. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu konsep Galamai Terung yang akan dibacakan oleh Fitria Anggraina. Kepada Fitria dipersilahkan. Terima kasih pada moderator. Di sini saya akan membacakan konsep galamai terung. Galamai merupakan makanan tradisional Minang yang biasa menjadi pelengkap pada saat beralek atau istilah bahasa Indonesianya pesta, serta dalam hal acara adat. Terung mengandung zat anti kanker. Kandungan tripsin atau protas yang terkandung dalam terung dapat menjadikan inhibitor yang biasa melawan zat pemicu kanker. Dengan menambahkan terung sebagai bahan dalam pembuatan galamai akan menambahkan manfaat pada galamai tersebut. Maka dari itu kami memilih produk galamai terung tepat dikembangkan dalam usaha bisnis di era sekarang ini. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fitria. Selanjutnya yaitu peluang pasar yang akan dibacakan oleh Vini Maitalia. Kepada Vini dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Fitri Anggraini yaitu tentang peluang pasar. Di sini Galamai Terung memiliki prospek usaha yang menjanjikan karena produk ini masih jarang dipasarkan. Selain itu, Galamai memiliki ciri khas tersendiri yang membuatnya berpeluang diterima di pasaran. Ciri khas tersebut akan kami jabarkan dalam bentuk analisis SWOT. Yang pertama yaitu analisis kekuatan. Galamai Terung merupakan inovasi yang memadukan makanan khas daerah dengan sayuran. Harga terjangkau, Galamai Terung memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang unik. Galamai Terung diproduksi secara alami, bebas bahan kimia dan bahan pengawet. Galamai Terung dapat meningkatkan harga ekonomis terung. Yang kedua yaitu analisis kelemahan. Belum memiliki label dan merek yang menarik, dan juga produksi terbatas karena kekurangan waktu dan tenaga. Yang ketiga yaitu analisis kesempatan, di mana dapat menjadi makanan khas daerah Kota Padang, dan dapat membuka lapangan kerja bagi orang lain, memiliki pelanggan yang tetap, bekerja sama dengan pihak yang menyediakan oleh-oleh khas Kota Padang, dan yang keempat yaitu analisis ancaman, di mana terdiri dari tidak semua orang dapat menerima galamai terung yang sedikit tidak lazim, harga bahan baku meningkat yang memicu naiknya harga produksi, dan munculnya persaingan yang meniru konsep yang telah dibuat. Sekian dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vini. Selanjutnya yaitu perhitungan ekonomi yang akan dibacakan oleh Felina Azahara. Kepada Felin dipersilahkan. Oke, untuk materi selanjutnya itu perhitungan ekonomi.
Jadi ini rencana biaya produksi gelamai terung. Jenis dan model kerja itu ada terung, untuk harga satuannya itu 8.500 dengan jumlah 75 kg, jadi harga totalnya itu 637.000. Untuk bahan kedua itu ada kelapa, dengan satuan harga 8.000, jumlahnya 140 butir, harga totalnya itu 1.120.000. Yang ketiga itu ada gula pasir, untuk harga satunya itu 17.000, jumlahnya itu ada 25 kg, untuk harga totalnya itu 425.000. Yang keempat itu ada gula merah, untuk harga satunya itu 20.000, jumlahnya ada 23 kg, dan harga totalnya ada 460.000. Bahan yang kelima itu ada tepung ketan, harga satunya itu ada 26.000, untuk jumlah 15 kg dengan harga total 390.000. Selanjutnya itu ada tepung beras, untuk harga satunya itu 20.000 dengan jumlah 15 kg dengan harga total 300.000. Bahan selanjutnya itu ada vanili, untuk harga satuan itu 8.000, jumlahnya ada 5 botol, dan untuk harga totalnya ada 40.000. Selanjutnya ada garam, itu harga per pieces satu-satunya itu 2.000, untuk jumlahnya itu ada 25 bungkus, dan harga totalnya itu 50.000. Plastik, itu ada harga satunya 57.000, jumlahnya ada 1 pack, dan harga totalnya itu ada 57.000. Selanjutnya itu ada kemasan, harga satuannya itu 3.000, jumlahnya ada 500 kotak dengan harga total 1.500.000. Terakhir itu ada gas 3 kg dengan harga satuan 22.000, jumlahnya ada 10 tabung dengan harga total 220.000. Jadi untuk subtotal dari selanjutnya itu ada jenis modal kerjanya. Itu ada parutan kelapa, harga satuannya 100.000, jumlahnya ada 3 untuk 1 bulan. Untuk 3 dan harga totalnya ada 300.000. Terus jenis modal kerjanya ada blender, harga satunya 50.000, jumlahnya 3, harga totalnya itu 150.000. Selanjutnya ada spatula besar, harga satunya itu 12.000, untuk jumlahnya ada 3 dan harga totalnya ada 37.000. Selanjutnya ada kukusan, itu harga satunya 100.000, untuk jumlah 3 bulan dengan harga total 37.500. Yang ke 300.000. Yang terakhir itu ada kuali besi atau baja, untuk harga satunya 75.000 dengan jumlah 3, hingga total barangnya itu 225.000. Jadi untuk subtotal semuanya itu ada 1.312.000. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Felin. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan yang akan dibacakan oleh Leonie Risalanova. Kepada Leonie, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan tentang metode pelaksanaan. Yang pertama itu alat dan bahannya. Alatnya itu kita menggunakan kukusan, yang kedua kompor, kuali, spatula besar, blender, parutan kelapa, dan ayakan. Untuk bahannya kita menggunakan terung, kelapa atau santan, tepung ketan, tepung beras, gula pasir, gula merah, vanili, dan garam. Lalu ada proses pembuatan. Proses pembuatan ini meliputi potong-potong. Yang pertama yaitu potong-potong terung, kemudian dicuci hingga bersih. Nah, selain itu, setelah itu kita kukus hingga empuk. Sembari mengukus terung itu, parut kelapa itu kita tambahkan air. Lalu yang kedua itu setelah parutnya itu ditambahkan dengan air, lalu kita peras untuk mendapatkan santannya. Yang ketiga itu angkat terungnya yang sudah empuk lalu diamkan hingga dingin. Selanjutnya itu kita blender terungnya itu sudah dingin hingga halus, sembari ditambah santan secukupnya untuk memudahkan proses penghalusan. Lalu setelah halus, keluarkan dari blender dan tuangkan ke dalam wajan dengan cara disaring terlebih dahulu agar kulit terungnya itu yang belum halus itu tidak masuk ke dalam adonan nantinya. Selanjutnya, kita campurkan tepung ketan, tepung beras, gula pasir, gula merah, vanili, serta garam ke dalam wajan. Selanjutnya, itu kita dicampurkan bahan-bahan tadi itu ke dalam wajan, masak dengan api sedang sembari diaduk. Dan yang terakhir itu jika adonannya sudah mulai mengental, maka gelamai itu sudah bisa diangkat dan didinginkan. Baru setelah itu gelamainya bisa di-packing. Nah, selanjutnya ada metode proses pemasaran.
Yang pertama itu ada produk. Produk ini kita segmentasi, yaitu segmentasi sasaran usaha. Yang kedua ada targeting. Target market usaha adalah kalangan mulai dari anak-anak sampai lansia sekalipun. Jadi bisa di semua umur. Lalu ada positioning, yaitu usaha untuk menciptakan produk inovasi. Lalu selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasarannya itu bisa berupa penyebaran informasi secara langsung maupun penyebaran informasi secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan penyebaran informasi secara langsung ini melalui penyebaran langsung ke konsumen dan juga penjualan online. Terus ketika kemampuan produksi sudah memadai, maka kami berusaha meliputi produk kami di toko oleh-oleh atau toko-toko makanan. Selanjutnya yang produksi secara tidak langsung, yaitu penyebaran informasi secara tidak langsung menggunakan strategi internet marketing seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Lalu yang terakhir kita membuat kemasan yang menarik. Yang kedua itu ada harga. Harga gelame terung itu 100 gramnya itu 13.000, sedangkan harga gelame terung kemasan 250 gram itu ada dengan harga 25.000. Lalu yang ketiga itu ada lokasi. Lokasi penjualan gelame terung ini kami ini adalah di Kota Padang. Yang keempat yaitu promosi. Untuk kegiatan promosi dan pengemasan yang kami lakukan yaitu yang pertama itu membuat logo brand, yang kedua membuat standing banner, yang ketiga membuat pamphlet, yang keempat membuat akun media sosial produk. Lalu yang terakhir metode pelaksananya itu yaitu evaluasi. Tahapan ini akan dilaksanakan pada saat produksi nama produk telah selesai dilakukan. Pada tahap akhir akan meninjau tentang kekurangan-kekurangan apa saja yang menjadi keluhan konsumen, rendang, bengkuang, dan berbagai kekurangan lainnya, sehingga mempengaruhi pencapaian target keuntungan yang sudah direncanakan. Nah, evaluasi akan dilakukan pada aspek berikut. Yang pertama, kita melakukan evaluasi kualitas produk dari rasa galame terung. Yang kedua, dari biaya bahan baku dan dari biaya bahan baku. Yang ketiga itu harga jual galame terung. Dan yang terakhir itu evaluasi pemasaran galame terung. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Leonie Risalanova. Ya. Baiklah, sekian presentasi dari proposal kewirausahaan galame terung kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tuh.